Pernah nggak sih kalian ngerasa jengkel banget? Di rumah, murai batu kalian gacornya minta ampun. Suaranya bongkar isian sampai tetangga sebelah komplain. Tapi begitu dibawa ke gantangan atau ketemu lawan, burung malah diam 1000 bahasa. Cuma loncat-loncat nggak jelas atau malah bagong. Rasanya kayak bawa prajurit yang jago latihan tapi gemeteran pas disuruh perang. Tenang, kalian nggak sendirian. Di video kali ini, Cinta Kicau Mania bakal bongkar habis gimana caranya melatih mental murai batu dari nol, mengubah burung rumahan yang pemalu jadi petarung lapangan yang punya mental baja. Kita nggak bicara soal sulap, tapi soal proses yang konsisten dan terukur. Halo Kicau Mania semua, apa kabarnya hari ini? Semoga burung-burung kesayangan di rumah tetap sehat dan makin gacor ya. Masalah mental pada murai batu itu sebenarnya adalah masalah yang sangat klasik, tapi paling sering bikin frustrasi para pemain burung. Mental itu bukan cuma soal bawaan lahir atau genetik, tapi mental itu adalah karakter yang bisa kita bentuk lewat pola rawatan harian yang tepat. Di video ini, saya akan ajak kalian menyelam lebih dalam untuk memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh burung kalian, dan bagaimana cara kita sebagai pemilik memberikan stimulan yang benar supaya jiwa fighternya muncul dengan maksimal. Sebelum kita masuk ke langkah praktis, kita harus paham dulu kalau murai batu itu adalah burung teritorial. Secara alami, mereka akan mempertahankan wilayahnya dari gangguan burung lain. Burung rumahan seringkali kehilangan insting ini karena mereka merasa nyaman dan gak pernah merasa terancam. Nah, tugas kita adalah membangkitkan kembali insting teritorial itu tanpa membuat burung jadi stres. Mental petarung yang bagus ditandai dengan respon yang tenang tapi intimidatif saat mendengar suara lawan, bukan malah bereaksi berlebihan atau panik. Kita perlu melatih saraf motorik dan keberaniannya secara bertahap, bukan dipaksa secara instan. Langkah pertama yang paling ampuh adalah pengembunan secara rutin. Jangan malas bangun pagi, karena sekitar jam 5 pagi adalah waktu terbaik untuk mengeluarkan murai batu. Udara pagi yang masih bersih dan kaya oksigen, serta suara burung-burung kecil liar di sekitar rumah, sangat bagus untuk merangsang naluri alamiahnya. Pengembunan ini berfungsi untuk menstabilkan birahi dan emosinya. Saat burung merasakan suasana fajar, dia akan merasa seperti penguasa wilayah tersebut yang pertama kali bangun. Ini adalah pondasi awal untuk membangun kepercayaan diri burung sebelum dia menerima latihan yang lebih berat nantinya. Kita geser ke masalah perut. Untuk membentuk mental petarung, asupan protein harus benar-benar diperhatikan. Jangkrik, kroto, dan sesekali ulat Hongkong bukan cuma soal mengenyangkan, tapi soal meningkatkan stamina dan emosi. Kalian harus tahu takaran yang pas buat burung kalian sendiri. Kalau terlalu rendah proteinnya, burung bakal loyo dan gak punya tenaga buat melawan. Tapi kalau terlalu tinggi, burung malah bisa overbirahi, yang ujung-ujungnya jadi galak atau bagong. Gunakan jangkrik yang bersih dan sudah diberi pakan sayuran, agar nutrisinya tersalurkan ke burung. Stamina yang kuat adalah modal utama mental yang berani. Salah satu kesalahan fatal pemain pemula adalah membiarkan burung terus-terusan melihat burung lain atau bahkan melihat dirinya sendiri di cermin setiap hari. Untuk melatih mental, burung butuh waktu untuk merenung atau masa isolasi. Gunakan kerodong atau ablak di tempat yang tenang. Dengan dikerodong, murai batu akan lebih fokus mendengarkan suara di sekitarnya tanpa melihat sumber suaranya. Ini akan membuat dia penasaran dan meningkatkan rasa ingin menyerang lawan yang tidak terlihat. Isolasi ini juga berfungsi untuk menyimpan energi, agar saat nanti dibuka, tenaganya meledak dan dia siap bertarung habis-habisan. Masteran bukan cuma buat nambah variasi lagu, tapi juga buat mengintimidasi mentalnya agar terbiasa dengan tekanan suara keras. Putarkan suara masteran burung yang punya tipe suara tajam dan menekan, seperti cililin, kapas tembak, atau kenari. Tapi ingat, volumenya jangan terlalu keras di awal. Mulailah dengan volume sayup-sayup agar burung merasa ada ancaman dari jauh. Lama-kelamaan, burung akan terbiasa dengan suara-suara dominan tersebut, dan mentalnya ngerasa mudah drop saat mendengar burung lain yang volumenya lebih kencang di lapangan nanti. Ini adalah latihan pendengaran yang sangat krusial. Mental yang kuat harus didukung oleh fisik yang prima. Bayangkan, seorang petinju yang mentalnya baja tapi napasnya pendek, pasti kalah di ring. Begitu juga murai batu. Gunakan kandang umbaran minimal 3-4 meter untuk melatih pernapasan dan kekuatan otot sayap serta dadanya.
Masukkan burung ke umbaran setidaknya 2-3 kali seminggu. Dengan fisik yang kuat, burung tidak akan mudah lelah saat bertanding dalam durasi lama. Ketika burung merasa fisiknya kuat, secara otomatis mentalnya akan ikut naik, karena dia merasa mampu menghadapi tekanan fisik dari lawan-lawannya di gantangan. Jangan langsung bawa burung ke lomba besar. Mulailah dengan latihan bareng atau latber di tingkat RT atau komunitas kecil. Di sini, kita melatih burung untuk beradaptasi dengan keramaian orang dan banyak burung sekaligus. Biarkan dia melihat suasana lapangan dari kejauhan dulu, jangan langsung digantang di tengah. Amati reaksinya. Kalau dia sudah mulai mau bunyi, meski pelan, itu tandanya mentalnya mulai terbentuk. Jangan dipaksa menang dulu. Fokusnya adalah membuat burung merasa nyaman berada di lingkungan baru yang penuh dengan burung sejenis. Konsistensi di tahap ini sangat menentukan masa depan burung kalian. Nah, ngomongin soal performa burung di lapangan, pasti nggak lepas dari asupan nutrisi harian yang pas. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Kami sudah mengurasi beberapa produk yang memang sudah terbukti kualitasnya oleh para pakar kicau mania untuk menunjang stamina dan kesehatan bulu burung kalian. Jangan sampai salah pilih produk, karena investasi terbaik untuk burung adalah perawatan dan nutrisi yang berkualitas. Yuk, kita lanjut lagi ke tips berikutnya. Ada satu metode yang cukup ekstrim tapi efektif, yaitu penggunaan burung untulan. Burung untulan biasanya adalah burung kecil yang tidak agresif, seperti burung gereja atau emprit yang sudah jinak. Masukkan burung untulan ke dalam sangkar murai batu selama beberapa menit, di bawah pengawasan. Biarkan murai batu mengejar atau sekadar menunjukkan dominasinya. Hal ini akan memicu rasa percaya diri yang sangat tinggi karena dia merasa menang melawan penyusup. Namun ingat, jangan lakukan ini terlalu sering, karena bisa membuat murai batu jadi terlalu galak. Gunakan metode ini hanya jika burung kalian benar-benar terlihat loyo atau kurang gairah bertarung. Bagaimana kalau burung kalian terlanjur kena mental atau drop setelah kalah lomba? Jangan panik dan jangan langsung dijual. Burung yang mentalnya drop butuh masa pemulihan atau healing. Jauhkan dia dari suara murai batu lain untuk sementara waktu. Berikan suasana yang sangat tenang dan tingkatkan porsi kroto untuk memperbaiki moodnya. Manjakan burung dengan mandi sore atau terapi air mengalir. Biarkan dia merasa jadi penguasa tunggal lagi di rumah. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, tapi kesabaran kalian akan terbayar saat dia mulai rajin berkicau kembali dengan penuh percaya diri. Latihan mental juga mencakup persiapan menjelang hari H. Mulai H-3, burung harus sudah full krodong. Tambahkan porsi jangkrik secara bertahap untuk menimbun tenaga. Pada tahap ini, mental burung sedang dicas, agar saat di lapangan, dia benar-benar dalam kondisi puncak. Jangan dimandikan lagi mulai H-2, agar emosinya terjaga. Di sini, kita sedang membangun tekanan dalam pada burung, sehingga dia akan merasa sangat ingin meledakkan energinya. Persiapan yang matang di rumah adalah 70% kunci kemenangan di lapangan. Pastikan juga kebersihan kandang terjaga, agar burung merasa nyaman dan tidak terganggu hal teknis. Saat sampai di lokasi lomba, jangan langsung buka krodong. Biarkan burung beradaptasi dengan suara bising di sana sekitar 15-30 menit dalam kondisi krodong tertutup. Cari tempat yang agak jauh dari pusat keramaian, tapi masih bisa mendengar suara burung lain. Biarkan dia memetakan situasi di kepalanya. Setelah dia mulai merespon dengan bunyi kecil dari dalam krodong, baru buka sedikit resleting krodongnya. Langkah ini penting agar burung gak kaget atau shock culture dengan suasana gantangan yang sangat kontras dengan suasana rumah yang tenang. Saat digantang, perhatikan posisi. Untuk pemula, jangan taruh di tengah-tengah kerumunan burung mapan. Cari posisi pinggir agar dia nggak tertekan dari semua sisi. Amati gaya mainnya. Apakah dia nembak? Apakah dia main ekor? Atau malah cuma diam? Jangan kecewa kalau penampilan pertamanya belum maksimal. Setiap gantangan adalah pengalaman belajar bagi burung. Semakin sering dia digantang dengan cara yang benar, mentalnya akan semakin mengeras. Anggap saja ini sebagai sekolah untuk murai batu kalian. Dia perlu belajar kapan harus mengeluarkan isian dan kapan harus mengatur tenaganya. Banyak yang tanya, gimana kalau pas dilatih malah bagong? Bagong atau perilaku mengembangkan bulu seperti balon adalah tanda burung merasa tidak nyaman, kalah mental, atau overbirahi. Kalau ini terjadi saat latihan, segera jauhkan dari lawan.
Evaluasi kembali rawatannya. Mungkin kalian terlalu memaksanya bertemu lawan yang terlalu kuat. Kurangi porsi EF yang memicu panas, dan perbanyak mandi malam untuk mendinginkan suhu tubuh dan emosinya. Bagong bukan akhir dari segalanya. Itu cuma sinyal dari burung kalau dia butuh waktu istirahat lebih banyak, atau pola rawatan yang lebih sejuk. Setelah pulang dari latihan lapangan atau lomba, burung harus segera diberikan kompensasi. Berikan jangkrik lebih banyak, dan ulat bambu untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Mandikan burung agar dia merasa segar dan stresnya hilang. Jangan langsung dikerodong rapat. Biarkan dia di tempat terbuka sebentar untuk menghirup udara segar. Pemulihan ini penting agar burung tidak jera dibawa ke lapangan. Dia harus merasa bahwa setelah perang, ada penghargaan enak yang menantinya di rumah. Ini akan membentuk kaitan positif di memori burung tentang kegiatan di luar rumah. Mental burung sebenarnya cerminan dari kedisiplinan pemiliknya. Kalau kalian nggak konsisten dengan jam makan, jam mandi, dan jam umbaran, jangan harap burung bisa punya mental yang stabil. Burung itu makhluk kebiasaan. Mereka merasa aman kalau jadwal hidupnya teratur. Jadi, buat kalian yang ingin punya murai batu petarung, mulailah dengan disiplin pada diri sendiri. Catat setiap perkembangan burung kalian di buku kecil atau HP. Dengan begitu, kalian tahu apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Mental juara tidak dibentuk dalam semalam, tapi lewat ratusan hari penuh dedikasi. Jadi, kunci melatih mental murai batu itu ada 3: kesabaran, konsistensi, dan pengamatan. Mulailah dari pengembunan, atur nutrisi dengan bijak, lakukan latihan fisik di umbaran, dan perkenalkan dengan suasana lapangan secara bertahap. Jangan pernah menyerah kalau burung kalian belum tampil maksimal hari ini. Setiap burung punya waktunya masing-masing untuk bersinar. Yang penting, kalian terus belajar dan mengerti apa yang burung kalian butuhkan. Karena pada akhirnya, ikatan antara pemilik dan burunglah yang akan membawa kalian ke podium juara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan tips menarik lainnya seputar dunia burung di channel Cinta Kicau Mania. Kalau punya pengalaman unik atau pertanyaan soal melatih mental murai batu, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan salam Kicau Mania.